Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa ila ruh a'immati madzahib al-arba'ah khususan al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wa Syekh Abi Yahya Zakaria Al-Ansari mu'allif kitab Lubbul Usul wa Syekh Hasanuddin Al-Mulaqab bi Kiai Jatira Muassis Pelatihan Babakan Ciwaringin wa jami masyayikh Babakan Ciwaringin almarhumin khususan walidi Kiai Syarzi Abdul Rahim wa jami khrij wa khrij ma'an asal wa ma'an Babakan Ciwaringin almarhumin anallahu yaghfiru dzunubahum wa yunawwir kuburahum wa yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bihim wa bi'ulumihim wa nafahatin fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Mas'alatun as-sahabiyyu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Mas'alatun as-sahabiyyu man istama'a mu'minan bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa illam yarwi aw lam yatul katabi'i min ma'ahu wal asahhu annahu law idda'a mu'asiru adlin suhbatan kubila wa anna sahabata udulun. Masalah tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dimaksud dengan sahabat Nabi? Yaitu man istama'a mu'minan mumayyizan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa illam yarwi anhu syai'a wa lam yatul istima'uhu. Orang yang pernah hidup sezaman dengan Kanjeng Nabi, sudah tamyiz, kemudian berarti tamyiz walaupun belum baligh juga bisa ya. Sudah tamyiz, kemudian beriman, mengimani Kanjeng Nabi sebagai utusan Allah. Kemudian walaupun dia tidak meriwayatkan satu hadis pun, dia sahabat sezaman dengan Kanjeng Nabi, tidak pernah meriwayatkan satu hadis pun, itu bisa. Artinya meriwayatkan hadis itu bukan syarat seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti sahabat Nabi ini ada yang kibarus sahabah, ada yang sigharus sahabah. Ada sahabat Nabi yang senior, ada sahabat Nabi yang junior. Nah, maksudnya apa? Kalau sahabat Nabi yang senior itu sahabat yang sudah baligh ketika dia sezaman dengan Kanjeng Nabi. Sudah akil baligh dan ikut ngaji kepada Kanjeng Nabi. Nah, itu sahabat yang senior. Artinya orangnya ini sudah baligh, usianya sudah akil baligh. Kalau sahabat junior atau sigharus sahabah adalah sahabat yang ketika hidup sezaman dengan Kanjeng Nabi, dia usianya masih belum akil baligh. Masih 5 tahun, masih 6 tahun, masih 7 tahun, masih 8 tahun, masih 9 tahun, masih 10 tahun. Nah, itu sahabat, tapi kategorinya sigharus sahabah. Makanya kalau dalam ilmu hadis, mustalah hadis, itu nanti ada
sahabat Nabi meriwayatkan hadis tapi tidak langsung dari Kanjeng Nabi. Dia mendapatkan hadisnya dari sahabat yang lain. Nah, itu ada. Nah, kenapa demikian? Padahal dia sahabat. Nah, itu karena apa? Karena dia kategorinya adalah sighorus sahabah, termasuk sahabat yang junior. Nah, sighorus sahabah. Jadi ketika Kanjeng Nabi ada, dia belum ngaji kepada Kanjeng Nabi. Karena masih usia 9 tahun, 8 tahun, masih ikut ketemu. Nah, kok dia meriwayatkan hadis? Kok tidak qala Nabi SAW, tapi anfulan lagi. Anfulan baru qala Nabi. Nah, fulannya ini adalah kibarus sahabah. Sahabat sendiri. Artinya, dia mendapatkan hadis itu dari sahabat yang lain yang statusnya lebih senior. Nah, itu. Sama tabi'in juga, ada yang kibarut tabi'in, ada yang sighorut tabi'in. Tabi'in yang kibarut tabi'in senior itu mereka yang bertemu dengan para sahabat Nabi, usianya sudah akil balik. Sementara sighorut tabi'in adalah tabi'in yang ketika bertemu sahabat Nabi, sezaman dengan sahabat Nabi, tapi usianya masih belum akil balik. Itu. Walaupun sezaman dengan Kanjeng Nabi-nya tidak lama, hanya 2 hari, 3 hari misalkan, kemudian Kanjeng Nabi wafat, ya tetap, ya kategorinya adalah sahabat Nabi. Misalkan ini. Mas'alatun al-mursalu marfu'un ghairu sahabiyyin ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Wal asahu annahu la yuqbalu illa in kana mursiluhu min kibarit tabi'ina wa adudahu kaunu mursilihi la yarwi illa min adlin wa huwa musnadun wa adudahu qawlu sahabiyyin au fi'luhu au qawlul aktsari au musnadun au mursalun au intisyarun au qiyasun au amalul asri au nahwuha wal majmu'u hujjatun illam yuhtaj bil adidi wa illa fadalilani wa annahu bi'tidadihi bid'aifin ad'af minal musnadi fa in tajarrada wala dalila siwahu fal ashahu al inkifafu li ajlihi. Ini masalah hadis, macamnya hadis namanya hadis mursal. Hadis mursal itu adalah marfu'u ghairi sahabiyyin ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang disambungkan kepada Kanjeng Nabi tapi tidak melalui sahabat. Jadi seorang tabi'in langsung qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, padahal dia kan tabi'in. Dia kan tidak pernah sezaman dengan Kanjeng Nabi. Tapi kok ngucapnya qalan Nabi, tidak anfulanin lagi. Kan mestinya anfulanin lagi, satu orang lagi. Anfulanin sahabat, baru qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kalau seperti itu, maka namanya hadis mursal. Ada seorang sahabat yang namanya tidak disebutkan dalam sanad hadisnya. Kan misalkan anfulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kan seperti itu ya. Nah, mestinya yang terakhir sebelum annahu sallallahu alaihi wasallam qala ini mestinya dari kalangan sahabat karena dia yang ngaji langsung, bertemu langsung dengan Kanjeng Nabi. Tapi kalau ternyata dia bukan sahabat, dia tabi'in, nah berarti ini namanya hadis mursal. Ada rawi sahabat yang digugurkan, tidak disebutkan. Nah, bagaimana hukumnya? Kata mu'aliful kitab, annahu la yuqbal. Hadis mursal itu tidak diterima untuk dijadikan sebagai dalil. Tapi nanti ada pengecualian. Illa in kana mursiluhu min kibarit tabi'in. Kecuali kalau yang mengirsalkannya, menjadikannya hadis mursal itu adalah seorang tabi'in yang senior, kibarut tabi'in. Seperti siapa?
Sa'id bin Al-Musayyab, Qais bin Abi Hazim, Abi Utsman An-Nahdi. Nah, itu termasuk kibarus sahabah. Kibarus sahabah yang jika mereka mengirsalkan hadis tidak menyebutkan nama rawi dari kalangan sahabat di atasnya, maka tetap diterima. Kenapa? Karena mereka ini adalah kibarut tabi'in, tabi yang senior. Dan dikenal mereka itu tidak meriwayatkan kecuali dari orang-orang yang adil thiqah. Nah, diantaranya Sa'id bin Al-Musayyab. Kenapa Sa'id bin Al-Musayyab selalu dikatakan boleh mursalnya, hadis mursalnya? Karena dia itu adalah menantunya Abu Hurairah. Abu Hurairah ini imam hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Kanjeng Nabi SAW. Nah, dia menantunya. Ternyata dalam beberapa riwayat hadis, Sa'id bin Al-Musayyab ini tidak menyebutkan nama Abu Hurairah di atasnya, tapi langsung qalan Nabi SAW. Nah, ini berarti yang digugurkan ini, yang tidak disebutkan ini, kemungkinan besar adalah mertuanya sendiri, Abu Hurairah. Nah, itu diterima mursalnya Abu Hurairah. Jadi nanti kalau hadis itu dinilai, kalau hadis itu dalam ilmu mustalah hadis atau ulumul hadis diroyah ya. Jadi tadi hadis innamal amalu binniyat, ini matannya. Lah matannya ini nanti dinilai. Ada illat tidak, ada syad tidak, dan lain sebagainya. Kemudian ada rawi-rawinya. Fulan an fulan an fulan an fulan an fulan an fulan annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, fulan ini orang per orangnya dinilai, rawinya ini. Fulan ini gimana nih? Wah, ini tukang guyonan katanya. Sering guyonan hoax katanya. Nah, ini nanti dari catatan. Wah, ini kalau fulan ini, wah dia bagus, wekel, terus hafalannya kuat, cermat. Nah, kalau fulan ini sering sering nongkrong ngopi di pinggir jalan misalkan. Itu ada di ilmu jarh wa ta'dil. Nah, itu namanya rawinya nanti dinilai. Nah, nanti ini berkaitan dengan status hadisnya, kualitasnya apa. Kemudian sanadnya, mata rantainya. Fulan. Oh, ini mata rantainya dekat nih. Kok cuma 7 ya sampai ke Kanjeng Nabi? Oh, ini hadis Ali nih kategorinya. Tinggi. Wah, ini kok sampai 10 mata rantai nih. Fulan, ada 10 orang. Wah, ini nazil. Jadi nanti menilai hadis itu kalau dalam ilmu mustalah hadis seperti itu. Nah, di antaranya adalah mursal. Di sini disebutkan mursal dan musnad nanti. Nah, ini mursal ini yang rawi kalangan sahabatnya itu tidak disebutkan. Nah, itu. Nah, nanti mursal juga ada dikuatkan dengan ini hadis ini mursal. Nanti begini ya. Gambaran ini ilustrasi ya. Ilustrasi misalkan ingin ke rumah Abawawan. Ini di sini nih. Jalan ke sini nih yang sahih itu dari Selamat Datang, iya kan? Jalan utama itu dari gerbang itu. Orang kalau datang ke rumah Abawawan lewat jalan sana, itu sahih dia. Pakai mobil, pakai motor, pakai beca lewat situ. Tapi ada yang hasan, dari mana? Dari Makbaroh. Jalan kedua ini. Kalau yang utama kan di sana. Kamu ke rumah Abawawan, iya dari mana jalannya? Itu dari Makbaroh itu. Oh iya, betul itu. Tapi itu jalan kedua itu. Kalau jalan utama sih di lewat Selamat Datang. Ada lagi, kamu dari mana? Nyebrang kali kata ngurus-ngurus kebon. Wah, ini dhaif ini. Sampean ke rumah Abawawan kok lewat ngurus-ngurus kebon itu. Iya, tapi nyampe. Iya, tapi itu bukan itu jalannya. Kalau itu lewat sana Selamat Datang itu yang utama. Yang kedua lewat Makbaroh. Sampean iya ada nyebrang kali ngurus-ngurus kebon tapi nyampe. Nah, itu namanya dhaif, itu lemah jalurnya itu, sanadnya itu lemah. Situ. Ada lagi yang misalkan, oh saya datangnya dari sana, dari Nambo, ada makam Ki Jatira, bukan petilasan ya, petilasan Ki Jatira ke situ, sini, terus ke belakang ini, oh iya, ada di situ, tapi itu Hasan li ghairi itu, Hasan li ghairi bukan li dzati, kalau li dzati lewat ini. Nah, itu ilustrasinya seperti itu. Jadi satu hadis ada beberapa jalur yang nanti ada jalur paling utamanya, ada jalur yang
nomor 2. Ada jalur yang melasak-melasak tadi, kebun-kebun apa, ada yang istilahnya seperti itu gambarannya. Nah, ada juga hadis yang dia jalannya cuma melasak-melasak. Kamu di mana? Di sana. Lewatnya lewat sungai itu, yang nggak ada jalan yang lain. Nah, ini dhaif hadis nih. Dhaif nih. Nah, bisa jadi gambarannya seperti itu, ilustrasinya ya untuk sebuah hadis. Dan hadis itu kan rujukan istinbatul ahkam yang nomor 2 setelah Al-Qur'an. Nah, itu. Mas'alatun al-ashahu jawazu naqlil hadis bil makna li arifin wa annahu yuhtaju bi qauli sahabiyyi qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa anhu fa sami'tuhu amara wa naha au umirna au nahwahu wa minas sunnati fa kunna ma'asyiran nas au kana an-nasu yaf'aluna fa kunna naf'alu fi 'ahdihi sallallahu alaihi wasallam fakana an-nasu yaf'aluna fakanu la yaqta'una fitafahi. Nah, ini masalah tentang meriwayatkan hadis dengan makna itu boleh menurut mualliful kitab. Naqlul hadis bil makna. Jadi innamal a'malu binniyatnya tidak disampaikan. Itu kan redaksinya, matannya ya, matannya hadisnya. Innamal a'malu binniyat. Atau irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Itu juga matan hadis. Atau man arada man mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ini juga matan hadis. Nah, mestinya yang utama dan pertama, orang meriwayatkan hadis itu matanya ya utuh. Saya nih meriwayatkan kepada sampean. Saya meriwayatkan kepada sampean hadis musalsal dari guru saya. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah apa yang ada di bumi, maka kalian akan disayangi oleh apa yang ada di langit. Saya riwayatkan kepada sampean itu dengan matannya. Lafadznya irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Lah nanti sampean mendapatkan hadis dari saya, matanya full utuh. Sampean meriwayatkan kepada murid sampean lagi, matanya full utuh lagi. Nah, itu yang pertama dan utama. Tapi kadang-kadang orang meriwayatkan hadisnya bil makna saja. Jadi, nih saya riwayatkan hadisnya dari Kanjeng Nabi apa? Nah, orang yang di bumi ini harus kamu sayangi. Supaya apa? Supaya nanti kamu mendapatkan kasih sayang dari yang di langit. Nah, ini kan bukan redaksinya ya. Tapi maknanya kan sama. Nah, itu namanya meriwayatkan hadis bil makna, dan itu boleh. Boleh bagi siapa? Bagi orang yang faham hadis itu. Nah, ini maksudnya li arifin yang faham ini supaya tidak ada salah paham. Wa annahu yuhtaju biqauli sahabi. Nah, qaulu sahabi juga bisa dijadikan sebagai dalil menurut Syafi'iyah. Qaulu sahabi. Nah, jadi pendapatnya para sahabat Nabi. Baik qalan Nabi anhu sami'atuhu amarona haro umirna nahwahu kunna ma'asyiron nas au kana nas yaf'aluna fi zamanin Nabi misalkan. Nah, itu nanti dilihat sanadnya, dilihat matannya, dilihat substansinya. Intinya qaulu sahabi menurut Syafi'iyah itu termasuk dalil syar'i. Tapi ini dalil yang debatable ya, yang oleh sebagian ulama tidak dianggap dalil, oleh sebagian ulama yang lain seperti Syafi'iyah qaulu sahabi dianggap sebagai dalil. Nah, itu. Khatimatun mustanadu ghairus sahabi qira'atu syekhi imla'an fatahditsan faqira'atuhu alaihi fasama'uhu famunawalatun fa au mukatabatun ma ijazatin fa ijazatun li khasin fi khasin fa khasun fi amin fa amun fi khasin fa fi amin fali fulanin wa man yujadu min naslihi famunawalatun au mukatabatun fa i'lamun fa wasiyatun fa wijadatun. Wal mukhtaru jawazur riwayati bil madhkurati la ijazatu man yujadu min nasli fulanin. Wa alfadul adai min ini teknis cara transmisi hadis, perpindahan hadis dari syekh ke muridnya, murid ke murid.
proses transmisi kata mu'allif kitab, maratibut tahammul itu ada 11. Ada 11 yang tadi dibaca itu. Pertama, sampean catat qiraatus syekh. Yang pertama qiraatus syekh. Syekhnya membaca, muridnya mendengarkan. Yang kedua imla. Menulis, muridnya nulis, diimla oleh syekhnya. Yang ketiga tahdits. Dengan muhadatsah, melalui obrolan khusus tentang hadis. Kemudian keempat, qiraah alaihi. Muridnya membaca di depan syekhnya. Kemudian kelima, sima'ah. Dengan mendengar. Kemudian keenam, munawalah. Au mukatabah ma'a ijazah. Munawalah au mukatabah ma'a ijazah. Langsung minta ijazah dengan menulis atau dengan tanawul. Kemudian ketujuh, ijazah bila munawalah au mukatabah. Ketujuh, ijazahnya saja, tanpa menulis, tanpa tanawul. Kedelapan, munawalah au mukatabah bila ijazah. Dengan tanawul, dengan menulis tanpa ijazah. Yang kesembilan, i'lam, hanya pemberitahuan. Yang kesepuluh, wasiat dengan cara wasiat. Dan yang ke-11 wijadah, nemu tulisannya syekh. Nah, ini 11 marotib at-tahammul. Marotib tahammulul hadits. Jadi ya kurang lebih lamun pesantren santri yang ngaji, apakah bandungan, apakah sorogan, apakah ijazahan, ataukah melalui wasiat, atau seperti apa dia mendapatkan ilmunya dari gurunya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti kualitasnya berbeda-beda. Kalau dia mendapatkannya dengan qiraatus syekh, dia akan lebih tinggi. Ataukah dia hanya mendapatkan imla, atau dia sima'ah, atau dia wijadah, atau dia wasiat, atau dia ijazah, apa dia mendapatkan dari gurunya itu dengan cara apa. Nah, itu nanti kualitas dia mendapatkan hadis itu akan berbeda-beda, tergantung bagaimana dia mendapatkannya. Al-kitabus tsalitsu fil ijma'i. Selesai pembahasan dalil Al-Qur'an, kemudian selesai pembahasan dalil al-hadis, sekarang pembahasan yang ketiga dalam kitab Lubul Usul tentang dalil al-ijma'. Ijma' itu adalah konsensus kesepakatan para ulama terhadap hukum suatu permasalahan. Itu ijma', sepakat. Wa huwa ittifaqu mustahil ummati ba'da wafati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi asrin ala ayyi amrin. Walau bila imamin ma'sumin au bulughi adadi tawaturin au udulin au ghairi sahabiyyin au qasri zamani fa'ulima ikhtisasuhu bil mustahidina fala ibrata bittifaqi ghairihim qat'an wala biwifaqihi lahum fil asahi wa bil muslimina annahu la budda minal kulli wa huwal asahhu wa adamun iqadihi fi hayati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa annahu law lam yakun illa wahidun lam yakun qawluhu ijma'an wa laysa hujjatan 'alal mukhtari wa anna inqiradal asri la yushtaratu wa annahu qad yakunu an qiyasin wa huwal asah fihima wa anna ittifaqas sabiqina ghairu ijma'in wa laysa hujjatan fil asahi wa anna ittifaqahum ala ahadi qawlaini qabla istiqraril khilafi jaizun walau minal hadithi ba'da dhawil qawlaini wa kadza ittifaqu haula'i la man ba'dahum ba'dahu fil asahi. Ijma, konsensus para ulama. Para ulama bersepakat dalam satu hukum. Maka kesepakatan itu bisa dijadikan sebagai landasan dalil. Jadi, oh ini karena ulama bersepakatnya ijma. Dalilnya itu ijma. Kesepakatan. Nah itu bisa.
Orang itu kan biasanya kalau pertanyaan terkait dengan ahkam syariah itu runtutannya begini. Pertama tanya dulu, ini hukumnya apa ya? Kemudian dijawab, oh itu hukumnya halal, oh itu hukumnya haram, oh itu hukumnya mandub, dan seterusnya. Pertanyaan berikutnya, dalilnya apa? Nah, setelah dijawab hukumnya, kemudian tanya dalilnya. Dalilnya apa? Oh ini dalilnya ijma ulama, sepakat. Oh ini dalilnya hadis, hadis ini nih, hadis Imam Bukhari ini nih. Oh ini hadisnya qiyas, ini disamakan dengan ini dalam hukumnya. Nah itu dalil. Nah kalau sudah pertanyaan dalil, biasanya ada pertanyaan berikutnya. Hikmahnya apa? Atau makosidnya apa? Hikmahnya apa? Nah ini akhirnya dijawab lagi, oh ini hukumnya kan diharamkan, dalilnya kan ini. Nah ini hikmahnya ini karena untuk raf'ul haraj misalkan, karena untuk membuat keringanan bagi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Nah jadi pertanyaan pertama, hukumnya, apa hukumnya? Kemudian lanjutannya, apa dalilnya? Setelah dalilnya, kemudian apa hikmahnya atau maksudnya? Nah ini makanya ilmu fikih, ushul fikih, kaidah fikih, dan maqasidus syariah itu saling terkait. Ilustrasinya paling tidak pada beberapa pertanyaan yang runtut tadi. Nah, ijma ini termasuk dalil syar'i yang valid yang disepakati oleh para ulama. Dan ijma ini terjadi setelah periode wafatnya Kanjeng Nabi SAW. Ketika Kanjeng Nabi masih hidup, itu tidak ada yang namanya ijma, belum ada. Kemudian ijma ini tidak disyaratkan inqiradul asri, wa anna inqiradul asri la yushtarat. Maksudnya apa inqiradul asri? Inqiradul asri itu orang-orang yang para ulama yang terlibat bersepakat itu tidak disyaratkan harus meninggal semua dulu baru ijma'nya berlaku. Tidak. Tapi saat mereka bersepakat, maka saat itulah ijma' mulai berlaku. Hari ini misalkan tanggal 20 Maret misalkan 2024, ulama bersepakat bahwa hukum ini boleh. Selesai. Ya mulai hari ini kesepakatan itu mulai berlaku. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan, oh itu harus inqiradul asri. Artinya apa? Kalau tanggal 20 Maret 2024 bersepakat atas hukum suatu masalah, maka belum berlaku kesepakatannya. Sampai kapan? Sampai 10 orang ulama yang bersepakat itu semuanya wafat. Misalkan jumlahnya 10 ya. Ya berarti nanti kapan? Oh ini yang satu baru wafat 2027. Satu lagi baru wafat 2032. Satu lagi yang wafat baru 2036. Bahkan bisa jadi berlakunya 2057. Karena nunggu 10 orang ini semuanya wafat terlebih dahulu. Nah itu masalah inqiradul asli dalam ijma. Kalau menurut mu'aliful kitab tidak disyaratkan. Artinya saat ini bersepakat, maka saat ini juga ijma'nya bisa berlaku. Itu. Wa anna tamasuka bi aqalli maqila haqqun wa annahu yakunu fi diniyin wa dunyawiyyin wa aqliyin la tatawaqqafu sihhatuhu alaihi wa lughawiyyan wa annahu la budda lahu min mustanadin wa huwa al-asahhu amma sukutiyu bi ayatiha ba'duhum bi hukmin wa sakata al-baquna anhu wa qad alimu bihi wa kana sukutu mujarradan an amarati ridhan wa sukhtin an amarati ridha wa sukhtin wal hukmu ijtihadiyun taklifiyun wa madha muhlatun nadhri adatan fa ijma'un wa hujjatun fil asahi. Ada kaidah al-akhdhu bi aqalli makil, mengambil pendapat yang paling kecil hitungannya. Ini kaidah, sebenarnya kaidah fikih ya.
yang digunakan oleh Syafi'iyah. Al-akhdhu bi aqalli makil. Iya. Contohnya seperti masalah diyat dhimmi. Diyat dhimmi ini jadi ini masalah babul jinayat ya, kriminal. Fikih kriminal itu kalau ada orang membunuh seorang kafir dhimmi, maka dia harus membayar diyat pelakunya tadi. Nah, diyatnya berapa? Apakah diyat persis seperti orang muslim, atau diyat separuhnya orang muslim, atau diyat sepertiganya dari orang muslim? Nah, kata Syafi'i berarti al-akhdhu bi aqalli makil, yang paling sedikit. Berapa? Sepertiga. Bukan 100% seperti muslim, tidak 50% separuh dari muslim, tapi mengambil yang sepertiga. Ini kaidah ya, al-akhdhu bi aqalli makil. Kemudian yang tadi dibaca ada ijma' sharih, ada ijma' sukuti. Ada ijma' aktif, ada ijma' pasif. Kalau sharih itu ada rapatnya, gampangnya seperti itu ya. Kiainya, ulamanya itu kumpul, ada rapatnya. Kumpul jadi kantor NU misalkan. Nah, kumpul 15 orang kiai, rapat di situ membahas, saling berdebat, akhirnya bersepakat adalah hukum yang disepakati. Nah, itu namanya ijma' sharih. Ada ijma' sukuti, rapatnya tidak ada. Tidak ada rapat, tidak ada perdebatan, tidak ada dalil, tidak ada kesepakatan secara eksplisit. Nah, gimana? Ada satu orang kiai berpendapat, ini hukumnya begini. Nah, kiai yang lainnya diam. Diam, tidak menolak, tidak mengiyakan. Tapi ikut dari apa yang disampaikan kiai tadi, yang satu orang tadi. Nah, itu namanya ijma' sukuti, pasif. Tidak ada rapatnya, tidak ada kumpul-kumpulnya, tidak ada debatnya, tidak ada adu argumennya. Nah, itu namanya ijma' sukuti. Nah, itu boleh. Ijma' sharih boleh dijadikan dalil syar'i. Ijma' sukuti juga bisa dijadikan dalil syar'i. Tapi secara kualitas yang lebih tinggi adalah ijma' sharih yang ada rapatnya tadi. Mas'alatun al-ashahu imkanuhu ay al-ijma' an wa annahu hujjatun wa in nukila ahadan wa annahu qat'iyyun in ittafaqu al-mu'tabiruna la in ikhtalafu kas-sukuti wa khirquhu haramun fa ulima tahrimu ihdathi thalithin wa tafsilun in kharaqahu wa annahu yajuzu ihdathu dalilin aw ta'wilin aw illatin illam yukhriq wa annahu yamtani'u irtidadul ummati sam'an littifaqiha ala jahli ma lam tukallaf bihi walan kisamuha firqataini kullun yukhti'u fi mas'alatin wa annal ijma'a la yudadu ijma'an qablahu wa huwal asahu fil kulli wa la yu'ariduhu dalilun wa muwafaqatuhu khabaron la tadullu ala annahu anhu lakinnahu adh-dhahiru illam yujad ghairuhu. Ijma' itu mungkin terjadi, dan ijma' adalah dalil syar'i yang valid, baik ijma' yang kontemporer ataupun ijma' yang klasik yang dulu pernah disepakati oleh para ulama hingga sekarang. Dan itu adalah dalil. Artinya kalau ditanya misalkan apa hukumnya ini, kemudian apa dalilnya, dijawabnya ijma', itu bisa. Karena al-ijma' itu min adillah syar'iyyah, termasuk dalil syar'i. Dan nanti ada fenomena apakah boleh orang membuat pendapat berbeda dengan ijma' yang sudah ada. Nah, ini ada beberapa pendapat yang intinya merusak ijma' itu tidak boleh. Jadi ijma' kesepakatan yang sudah ada itu jangan diutak-atik menurut mu'alliful kitab. Nah,
Tapi kalau menambah dalil, ihdatsu dalilin au ta'wilin au illatin boleh. Jadi ijma'nya sudah ada, hukum ini begini. Kemudian ulama mutaakhir generasi berikutnya memperkuat dengan mencari dalil-dalil yang lebih menguatkan ijma' tadi. Ini masalah ijma'. Kenapa ijma' begitu sakral? Karena kaitannya dengan ittihadul ummah ya. Ittihad, korelasinya itu dengan ittihadul ummah, dengan persatuan umat. Yang kemudian Kanjeng Nabi juga pernah bersabda, la yastami'u ummati ala dolalatin. Umatku tidak mungkin bersepakat dalam kebatilan atau kesesatan. Khatimatun jahidu mujma'in alaihi ma'lumun minad din daruratan kafirun wa in kana fihi nasun wa kadza illam yakun fil ashah. Nah, ini tegas mu'alliful kitab, orang yang mengingkari ijma' itu adalah dalil syar'i, kaitannya ijma' yang ma'lumun minad din bid darurah, ijma' yang diketahui dari agama dengan sangat gamblang kasat mata. Seperti apa? Ijma' sholat 5 waktu wajib atas dasar ayat Quran aqimus sholah dan hadis Kanjeng Nabi. Ijma' bahwa zakat itu wajib atas dasar ayat Quran atau zakat dan hadis Nabi. Nah, kemudian ada orang mengingkari ijma' ini, maka hukumnya kafir menurut muallif kitab. Al-Kitabur Rabi'u fil Qiyasi. Kitab yang ketiga tentang dalil ijma' sudah selesai. Jadi sudah menyelesaikan Al-Kitabul Awal tentang Al-Quran, dalil Quran, Al-Kitabul Tsani tentang dalil sunnah, Al-Kitabul Tsalits tentang dalil ijma', dan sekarang Al-Kitabur Rabi' tentang dalil qiyas. Wa huwa hamlu ma'lumin ala ma'lumin limusawatihi fi illati hukmihi indal hamili. Wa in khussa bis-sahihi khudzifal akhiru wa huwa hujjatun fil umuri ad-dunyawiyati wa kadza fi ghairiha fil asahi illa fil adiyati wal khulqiyati wa illa fi kullil ahkam wa illa al-qiyasu 'alal mansukhi fayamtani'u fil asahi wa laysa an-nassu 'alal illati amran bil qiyasi fil asahi wa arkanuhu arba'atun al-ula al-aslu al-awwalu al-aslu wal asahhu annahu mahallul hukmi al-musyabbah bihi wa annahu la yusharatu dalun ala jawazil qiyasi alaihi binaw'ihi aw syakhsihi walal ittifaqu ala wujudil illati fihi. Atsani hukmul asli wa syartuhu thubutuhu bi ghairi qiyasin walau ijma'an wa kaunuhu ghairu muta'abbadin bihi bil qat'i fi qaulin wa kaunuhu min jinsi hukmil far'i wa alla ya'dila an sunanil qiyasi wa la yakunu daliluhu syamilan li hukmil far'i wa kaunuhu muttafaqan alaihi jazman bainal khasmaini faqat fil asahi wa annahu la yushtaratu ikhtilaful ummati fa in ittafaqu alaihi ma'amman il khasmi anna illatahu kadza fa murakkabul asli au fi wujudiha fil asli fa murakkabul wasfi wala yuqbalani fil asahi. Ini masalah dalil qiyas, dalil syar'i yang menggunakan logika. Kalau dalil Quran, dalil sunnah itu nas, redaksi. Kalau ijma' itu konsensus, kesepakatan. Nah, kalau qiyas ini menggunakan logika. Karena menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sudah ada status hukumnya. Nah, proses penyamaan ini nanti harus ada titik temu yang dalam qiyas dinamakan dengan al-illat. Nah, jadi makanya tadi disampaikan oleh mu'alliful kitab, definisi qiyas adalah hamlu ma'lumin ala ma'lumin limusawatihi fi illati hukmihi indal hamili. Menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hukumnya karena ada titik temu, yaitu berupa illat tadi. Contoh misalkan jagung disamakan dengan gandum dalam hukum benda ribawi
Kalau benda ribawi kan dalam proses transaksi jual beli kan ada syarat-syarat tambahan ya. Di luar syarat jual beli secara umum. Jagung atau sagu atau beras disamakan dengan gandum dalam hal benda ribawi. Illatnya apa? Illatnya adalah at-tu'mu, makanan pokok. Gandum makanan pokok, ada nas hadisnya bahwa ini benda ribawi. Jagung, sagu, beras, ini makanan pokok, tapi tidak ada nas yang eksplisit menjelaskan baik dari Quran ataupun hadis. Makanya jagung, sagu, beras ini ditetapkan hukumnya itu melalui dalil qiyas. Sementara gandumnya, albur, itu melalui dalil an-nas. Nah itu contoh qiyas. Kemudian daun kecubung, daun ganja, opium, ini disamakan dengan khamr. Sama-sama hukumnya haram. Nah, ada titik temu. Ilatnya apa? Iskar, memabukkan. Nah, khamr ini diharamkan, ilatnya itu adalah iskar. Nah, daun kecubung, daun ganja, opium juga ada unsur iskar. Ilatnya ada di situ. Makanya hukumnya disamakan dengan khamr fit tahrim dalam hukum haramnya. Nah, itu contoh penerapan dalil qiyas. Jadi kalau ditanya hukumnya ganja apa haram? Coba cari Qur'annya, hadisnya ada enggak? Tidak akan ketemu yang eksplisit bahwa daun ganja itu haram, tidak ada. Kenapa? Karena penetapan hukum haramnya daun ganja, kecubung dan opium, pil koplo misalkan, itu dengan apa? Dengan dalil qiyas, bukan dengan nas. Nah, itu contoh penerapan qiyas. Dan itu merupakan dalil syar'i yang disepakati oleh para ulama. Nah, ini. Kalau dalam ayat Al-Qur'an ada fa'tabiru ya ulil albab. Ayat fa'tabiru ya ulil albab ini menurut mu'aliful kitab itu termasuk yang ada kaitannya dengan dalil qiyas. Artinya anjuran untuk melakukan qiyas. Kemudian arkanul qiyas itu ada 4. Tadi wa arkanuhu arba'atun. Yang pertama al-aslu, yang kedua hukmul asli, yang ketiga al-far'u, yang keempat al-illatu. Jadi rukunnya qiyas ada 4. Al-aslu, al-far'u, hukmul asli, al-aslu, hukmul asli, al-far'u dan al-illat. Nah, itu ada 4. Kalau dalam contoh tadi yang asalnya adalah khamr. Karena khamr ini ada penegasannya dalam Quran dan hadis, hukumnya haram. Illatnya apa? Iskar. Nah, berarti yang asalnya itu khamr. Hukum asalnya haram. Kemudian cabangnya apa? Yang jadi cabang pil koplo misalkan. Iya, itu cabangnya far'unya. Kemudian illatnya apa? Iskar. Tadi contoh lain albur. Atau misalkan ini hartanya anak kecil, hartanya orang dewasa. Hartanya orang dewasa ini asal. Hukum asalnya wajib dizakati. Cabangnya hartanya anak kecil. Kemudian ilatnya malun namin, harta yang bisa dibisniskan, dijadikan modal usaha. Nah, itu ada asal, ada hukum asal, ada cabang, ada ilat. Nah, itu arkanul qiyas. Kemudian arkan la yustaratu. Sekarang yang pertama tadi, yang pertama itu adalah al-aslu. Nah, asal ini ya tidak perlu ada penegasan dalil yang menyatakan bahwa boleh dilakukan qiyas pada asal ini. Tidak perlu. Yang penting ada asal, kemudian ada hukumnya, kemudian ada ilatnya. Maka apapun yang sama persis dengan asal tadi boleh diterapkan qiyas. Makanya ada kaidah usul fikih begini. Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman.
hukum itu akan mengikuti ilatnya. Ilatnya ada, hukumnya ada. Ilatnya tidak ada, hukumnya tidak ada. Contoh nih misalkan, apakah bala-bala atau lemper itu termasuk haram dikiaskan pada khomer? Nah, nanti dilihat khomer hukumnya haram, ilatnya iskar. Nah, dicek lemper atau martabak ini ada iskarnya enggak ketika dimakan. Oh, tidak ada iskarnya. Ya berarti tidak bisa diikutkan, disamakan dengan khomer karena ilatnya tidak ada. Nah, itu al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Karena ilatnya tidak ada ya tidak bisa disamakan. Kemudian yang kedua tadi atsani hukmul asli, hukum asli. Syaratnya adalah hukum asli itu tetapnya hukum asli tidak melalui dalil qiyas, tapi melalui dalil apapun selain qiyas. Bisa dengan ijma, bisa dengan ayat Quran, dengan hadis dan seterusnya. Contoh misalkan tetapnya dengan ayat Quran. Fala taqul lahuma uffin. Nah, ini ayat menjelaskan berkata kasar kepada orang tua. Hukumnya apa? Haram. Tetapnya melalui dalil apa? Dalil Al-Quran, ayat Quran. Nah, sekarang kalau kita pakai kerangka kias, ini judulnya pakai kerangka kias ya, bukan mafhum mafhum muwafaqah, bukan ya. Pakai kerangka kias misalkan. Berarti nendang atau mukul orang tua ini bisa nggak disamakan dengan takfif, berkata kasar? Dicek dulu, nendang mukul ini ada unsur idaknya tidak, menyakiti tidak. Oh ada, ini menyakiti. Ya sudah, kalau ada berarti bisa. Karena ilatnya takfif tadi adalah al-idha, menyakiti kedua orang tua. Nah itu contoh ilat tadi ya. Kemudian yang tadi sudah dibaca, yang ketiga ya. Hukmul far'i atsani ya. Ats-tsalitsu belum dibaca ya. Sekarang famuraqabul asli. Walau sallama al-illata fa athbata al-mustadilu wujudaha aw sallamahu al-khasmu intahadha ad-dalilu wa illam yattafiqa alaihi wa ala illatihi wa ramal mustadillu itsbatahu thumma al-illata fal asahhu qabuluhu wal asahhu la yustaratu al-ittifaqu ala anna hukmal asli mu'allalun aw an-nasu ala al-illati. Ats-tsalitsu al-far'u wa huwal mahallul musyabbahu fil ashahi wal mukhtaru qabulul mu'aradatu fihi bimuqtada naqidil hukmi aw diddihi wa daf'uha bitarjihi wa annahu la yajibul ima'u ilaihi fid dalil wa syartuhu wujudu tamamil illati fihi fa in kanat qat'iyatun faqat'iyun aw dhanniyatan fa in kanat qat'iyatan faqat'iyun aw dhanniyatan fa dhanniyun wa adwan katufahin bibrin bijami'at tu'mi wa an la yu'aradu wa la yaqumul qati'u ala khilafihi wa kadza khabarul wahidi fil asahi illa li tajribatin nadhari wa yattahidu hukmuhu bi hukmil asli wa la yataqaddamu ala hukmil asli haitsu la dalila lahu la thubutuhu bin nasri jumlatan wa lan tifa'u nasin au ijma'in yuafiqu 'ala al-mukhtari. Ar-rabi'u. Sekarang yang ketiga dulu. Yang ketiga tadi adalah al-far'u, cabang. Cabang kalau dalam contoh tadi jagung, sagu, beras. Ini cabang. Asalnya adalah gandum. Kemudian pil koplo, daun kecubung, daun ganja, cabang. Asalnya adalah khomer. Kemudian memukul, menendang, menjongklokkan kedua orang tua adalah cabang. Asalnya adalah berkata kasar. Nah itu contoh ya. Nah cabang ini yang hukum yang nanti akan disamakan dengan asal tadi. Sesuatu yang akan disamakan dengan asal.
Nah, nanti kaitannya dengan cabang asal ini, kias itu nanti ada kalanya kias qat'i, ada kalanya kias dzanni. Kias qat'i dan kias dzanni. Itu diantara macamnya. Nanti juga ada macamnya yang lain dari kias. Nah, kemudian yang tadi dibaca ada beberapa mu'arodoh. Mu'arodoh itu ilustrasi pertentangan antara dua orang. Antara dua orang lagi berdebat. Kemudian dalam perdebatannya itu menggunakan dalil kias. Nanti ada di Al-Qawadih juga dijelaskan tentang perdebatan. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u al-illatu al-illatu al-ashahu anha al-mu'arrifu wa anna hukmal asli thabitun biha. Wa qad takunu dafi'atan lil hukmi aw rafi'atan aw fa'ilatan lahuma. Wasfan hakikiyan zahiran mundabitun wa urfiyan muttaridan. Wa kadza fil ashahi lughawiyan aw hukman syar'iyyan. Wa murakkaban wa syurita lil ilhaqi biha antastamila ala hikmatin tab'atsu alal imtisali wa tasluhu syahidan li inatatil hukmi wa mani'uha wasfun wujudiyun yukhillu bi hikmatiha wa la yajuzu fil asahi kaunuha al hikmatu illam tandabit wa kaunuha adamiyatan fi thubuti wa yajuzu at-ta'lilu mimma la yattali'u ala hikmatihi. Wa yathbutu al-hukmu fima yuqta'u bintifaiha fihi lil madhinnati fil as-sahih. Rukun yang keempat, yang terakhir dari arkanul qiyas adalah illat. Illat ini menjadi titik utama dalam proses dalil qiyas. Nah, nanti illat ini oleh mu'alliful kitab didefinisikan sebagai al-mu'arrifu, yang memberitahu status hukum. Bisa nanti sebagai dafi'ah yang menolak, atau rafi'ah yang mengangkat, atau fa'ilalahuma yang berfungsi menolak dan mengangkat. Contoh yang menolak. Nah, ini iddah. Iddah bagi perempuan, masa iddah bagi perempuan baik karena talak ataupun karena wafat suaminya itu, maka tadfa'u hillan nikah min ghairi sahibiha. Maka iddah ini menolak perempuan tadi dinikahi oleh pria lain selama masa iddahnya belum selesai. Nah, kemudian rafi'ah yang mengangkat. Contohnya seperti talak. Talak ini mengangkat halalnya at-tamattu' bainaz zaujain. Dengan adanya talak, maka hubungan antara suami istri selama masa talak, artinya selama terjadi talak, maka tidak diperbolehkan, artinya dihilangkan oleh talak tadi. Kemudian ada kalanya bisa dafi'ah atau rafi'ah, bisa menolak dan mengangkat. Yang rafi'ah dan dafi'ah ini mu'alliful kitab mencontohkan seperti rodha. Rodha ini persusunan, anak persusunan atau saudara persusunan, adopsi persusunannya. Nah, itu menolak untuk dinikahi yang menjadi mahram persusunan, sekaligus mengangkat asalnya halal jadi tidak halal untuk dinikahi. Ada bayi belum 2 tahun kemudian disusuni oleh seorang perempuan. Setelah disusuni 5 kali, dia menjadi anaknya, anak rodho. Nah, kalau menjadi anak rodho, otomatis dia seperti nasab. Tidak boleh dinikahi oleh misalkan ada kakak atau adiknya bayi tadi yang dari ibu ya, dari ibu yang nyusoni. Dari ibu yang nyusoni atau oleh suaminya. Tidak boleh dinikahi dan itu diangkat dan ditolak oleh sebab rodho tadi, ilat rodho tadi. Persusunannya. Kemudian definisi ilat itu adalah wasfun hakikiyun dhahirun mundabitun urfan. Sifat yang jelas terdeteksi. Intinya bahwa ilat itu adalah
sesuatu yang harus clear. Harus clear dalam arti kalau mundhabit itu kapan dan dimanapun, siapapun berlaku. Kapan, dimanapun, siapapun berlaku. Tidak kalau orang Jawa berlaku, giliran orang Sunda tidak berlaku misalkan. Kalau minggu kemarin berlaku, giliran minggu depan tidak berlaku. Nah ini namanya tidak mudhorid. Atau misalkan kalau di Jawa Barat berlaku, giliran di Sumatera Utara tidak berlaku. Nah ini juga tidak mudhorid. Nah illat itu harus mudhorid, kapanpun, dimanapun, siapapun. Nah niku. Wal asahu jawazu ta'lili wa ma ba'dahu wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya dibaca.